Halo semuanya, saya Dana Egi Anjani Putri, NRP 130117040. Halo, perkenalkan saya Adelia Intan, NRP 130117114. Saya Sally Kristiani, NRP 130117068. Dan saya Izatul Falahia, NRP 130117155. Di sini kami akan mempresentasikan tentang integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional adalah kesepakatan antara negara di sebuah wilayah geografis untuk mengurangi dan pada akhirnya menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif terhadap aliran barang, jasa, serta faktor produksi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Integrasi ekonomi dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang terluar adalah Free Trade Area, yaitu integrasi ekonomi di mana sebuah negara menghilangkan semua hambatan untuk berdagang. Akan tetapi, setiap negara menentukan hambatan-hambatannya tersendiri terhadap negara lain. Free Trade Area ini merupakan tingkat terendah integrasi ekonomi yang mungkin dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Negara-negara yang berada di Free Trade Area berusaha untuk menghapus semua tarif dan hambatan non-tarif seperti kuota dan subsidi terhadap perdagangan barang dan jasa internasional. Namun setiap negara mampu mempertahankan kebijakan apapun yang dilihatnya cocok untuk melawan negara lainnya. Kebijakan ini bisa berbeda di setiap negara yang termasuk Free Trade Area. Biasanya juga menetapkan proses yang dapat diselesaikan oleh perselisihan perdagangan. Nomor 2 yaitu Serikat Bea Cukai atau Customs Union. Serikat Bea Cukai adalah integrasi ekonomi yang mana negara menghilangkan semua hambatan untuk berdagang dan menetapkan kebijakan perdagangan umum terhadap non-anggota. Perbedaan antara kawasan perdagangan bebas dengan Serikat Bea Cukai adalah para anggota Serikat Bea Cukai sepakat untuk memperlakukan perdagangan dengan semua bangsa non-anggota dengan cara serupa. Negara-negara milik Serikat Bea Cukai juga bernegosiasi sebagai satu entitas dengan organisasi supranasional lainnya seperti World Trade Organization atau WTO. Yang ketiga adalah pasar umum atau common market. Pasar umum adalah integrasi ekonomi di mana negara-negara menghilangkan semua hambatan untuk berdagang dan pergerakan buruh dan modal di antara mereka sendiri dan menetapkan kebijakan perdagangan bersama melawan non-anggota. Tingkat integrasi ini sangat sulit dicapai karena mengharuskan semua anggota untuk bekerja sama setidaknya pada tingkat tertentu pada kebijakan ekonomi dan tenaga kerja. Tingkatan integritas ekonomi yang keempat adalah perserikatan ekonomi atau ekonomi union. Nah, ekonomi union ini adalah integritas ekonomi di mana negara-negara menghilangkan hambatan perdagangan, pergerakan buruh dan modal di antara anggota. Nah, menetapkan kebijakan perdagangan bersama-sama, melawan non-anggota dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi bersama. Kemudian, sebuah serikat ekonomi mengabaikan tuntutan pasar bersama dengan meminta negara anggota untuk menyelaraskan pajak, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan membuat mata uang mereka bersama. Kemudian, ekonomi union atau serikat ekonomi mengharuskan negara-negara anggota mengikut sejumlah otonomi nasional atau kedaulatan mereka kepada persatuan supranasional yang merupakan bagian darinya. Tingkatan integritas ekonomi yang kelima yaitu perserikatan politik atau political union. Nah, political union ini adalah integritas ekonomi dan politik, di mana negara mengkoordinasikan aspek dari sistem ekonomi dan politik mereka. Nah, di sini satu kesatuan politik mengharuskan negara-negara anggota untuk mengambil sikap yang sama mengenai masalah-masalah ekonomi dan politik negara-negara non-anggota. Nah, namun negara-negara diberikan kebebasan hingga taraf tertentu untuk menetapkan kebijakan ekonomi dan politik tertentu di wilayah mereka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan integrasi ekonomi regional. Nah, yang pertama tujuannya yaitu untuk meningkatkan investasi dan perdagangan lintas batas. Nah,
yang kedua, untuk meningkatkan standar hidup warga-warga di blok regional itu sendiri. Nah, yang ketiga, perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual atau perlindungan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan terhadap integrasi politik. Nah, manfaatnya apa sih manfaat dari integrasi ekonomi regional? Yang pertama yaitu penciptaan perdagangan. Nah, di sini itu integrasi ekonomi menyingkirkan hambatan perdagangan, gunanya sebagai investasi negara yang termasuk dalam blok perdagangan itu sendiri. Contohnya, meminimalisirkan biaya produksi. Nah, kalau misalnya nih produksi kan biayanya rendah, maka pedagang-pedagang akan lebih mudah untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Nah, yang kedua yaitu konsensus yang lebih besar. Di sini integrasi ekonomi itu menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan pada kelompok negara yang lebih kecil. Contohnya mereka menghilangkan biaya cukai supaya negara-negara yang lebih kecil itu mendapatkan produk-produk untuk guna bahan baku ke depan itu lebih mudah. Dan yang ketiga yaitu kerjasama politik. Nah, kenapa sih perlu kerjasama politik? Manfaatnya untuk mengurangi potensi konflik militer di antara negara-negara anggota. Dan yang terakhir yaitu sebagai kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja itu untuk memungkinkan orang-orang berpindah negara dari negara satu ke negara lain itu tetap mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk juga mengurangi pengangguran terutama di negara kita sendiri. Nah, yang terakhir itu ada kelemahan integrasi ekonomi regional. Apa sih kelemahannya? Yang pertama, diversi perdagangan. Nah, hal ini dapat terjadi setelah pembentukan blok-blok perdagangan itu karena tarif yang dikenakan itu relatif rendah gitu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu pergeseran dalam pekerjaan. Nah, kesepakatan ini menyebabkan dislokasi dalam pasar tenaga kerja dan menyebabkan sejumlah pekerjaan itu relatif hilang teman-teman. Nah, analoginya kalau misalnya nih integrasi ekonomi menetapkan tarif rendah, maka banyak tenaga kerja yang ingin untuk membuka usaha sendiri, sedangkan perusahaan itu membutuhkan banyak tenaga kerja guna memproduksi produknya. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya kita kekurangan tenaga kerja, maka produksi akan menurun dan akan menyebabkan kebangkrutan. Dan yang terakhir yaitu kehilangan kedaulatan nasional. Nah, negara anggota akan menyerahkan kedaulatan nasional mereka. Setelah penyerahan, jumlah yang paling sedikit itu harus diserahkan untuk blok-blok perdagangan. Nah, negara-negara yang diperkenankan untuk membentuk penghambat perdagangan itu baik untuk mereka maupun negara non anggota itu rasanya nggak adil gitu ya teman-teman ya bagi negara yang kedaulatannya itu lebih kecil. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan stay at home dan jaga kesehatan. Dadah!